Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Putra, asal kelas 04 TPLP 002, ingin mempresentasikan tugas UTS Project Jaringan Komputer. Pada pertemuan pertama kali itu, kita hanya membahas tentang kontrak belajar dan membahas teori dasar jaringan komputer. Dan langsung kita ke pertemuan kedua. Pertemuan kali ini kedua itu tentang pengkabelan. Dan di sini ada tujuan praktikum, yaitu memahami kabel UTP dan konektor, memahami cara memasangkan konektor pada kabel UTP, memahami kegunaan strike, memahami kegunaan cross. Bahan-bahannya yaitu tang crimping, konektor RJ45, kabel UTP, dan tester. Dan di sini saya akan membacakan teori dasar. Apa itu tang crimping? Tang crimping adalah alat untuk memotong kabel UTP dan untuk menjepit ujung konektor. Dan ini sangat penting sekali bagi kita yang ingin belajar cara mengkrimping kabel. Alat ini bentuknya hampir sama dengan tang biasa yang sering kita lihat atau temui. Dan di bawah ini adalah gambar tang crimping. Dan setelahnya itu konektor, kabel UTP, kabel strike, kabel crossover. Dan di sini ada konfigurasi kabel. 1. Strike trog. Susunan kabel strike trog dibagi menjadi dua, yaitu tipe A dan tipe B. Urutan ini dimulai dari pin 1 hingga pin 8. Urutan warna tipe A yaitu putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih coklat, coklat. Urutan warna tipe B, putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Dan di sini dua langkah-langkah pembuatan kabelan strike dengan urutan warna tipe A. Di sini banyak kupas dan sebagainya. Dan di sini saya sudah dokumentasi saya proses crimping kabel strike. Dan ini hasil kabel strike. Dan di sini juga saya pembuatan kabel cross. Hasilnya jadi kabel cross. Dan kesimpulan tentang praktik kabel UTP. Oke. Kayak gitu dari presentasi pertemuan kedua. Terima kasih. Dan kita lanjut ke pertemuan ketiga, Cisco Packet Tracer. Dan di sini teori dasarnya yaitu dalam studi kasus ini akan dibahas berbagai aspek dasar dari jaringan komputer, seperti perangkat jaringan, topologi jaringan, media jaringan, serta menganalisa jaringan. Dengan memahami teori dasar konsep dalam jaringan komputer, diharapkan dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam merancang jaringan sederhana yang tepat dan efektif. Studi kasus ini bertujuan bekerja dalam bahasa yang sederhana. Studi kasus ini melibatkan analisis dan perancangan jaringan sederhana yang terdiri dari beberapa perangkat seperti komputer, server, switch, router, serta access point. Dan peralatan jaringannya diantaranya adalah router, switch, dan hook, connection, strike, dan end device, wireless device. Studi kasus 1. Di sini kita membuat studi kasus 1 di Cisco Packet Tracer. Dan di sini sudah saya bikin, dan di sini saya PPT, PCPT, dan router. Oke. Dan setelah itu kita akan ke bawah. Dan kita membuat studi kasus 2. Dan saya juga sudah membuat studi kasus 2. Dan di sini ada security appliance, router 1, router 2, switch, Meraki server 0, PCPT 0. Dan mungkin situ aja yang dapat saya sampaikan pada laporan pertemuan ketiga. Terima kasih. Dan kita lanjut laporan awal praktikum jaringan komputer, laporan keempat. Dan laporan keempat itu kita disuruh membuat simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini ada skema jaringan dan apa saja yang diperlukan untuk membuat jaringan. Di sini ada internet service provider, router, 3 buah switch, 3 buah server, access point, 6 buah laptop, dan 8 buah PC atau komputer. Dan di sini juga ada peta konsep jaringan. Dan kita bisa baca. Dan lanjut kita konfigurasi R1 router 1 lantai 3. Dan kita akan menampilkan hasil yang kita buat di Cisco Packet Tracer. Dan di sini yang saya buat adalah ada internet cloud server provider sesuai dengan modul yang kita buat di sini.
Oke, setelah itu kita konfigurasi, kita masukkan konfigurasi berikut pada distributed switch lantai 2 atau DSLT2. Dan di sini ada enable, configure terminal, hostname, interface, IP address, no shutdown, exit. Dan setelah itu kita konfigurasi sebagai lantai 1, ada F dan terus seterusnya. Dan setelah itu kita testing di laptop. Terima kasih. Dan kita lanjut pada pertemuan laporan kelima jaringan komputer. Dan di sini kita disuruh membuat instalasi Linux server. Dari sini ada teori dasarnya. Pengertian Linux. Linux adalah sistem operasi atau operating system OS. Sama seperti Windows, OS, Mac OS, iOS, Android, dan sebagainya. Seperti sistem operasi umumnya, fungsi Linux adalah sebagai wadah untuk menjembatani komunikasi perintah pengguna pada hubungan software dan hardware dalam sebuah perangkat. Dengan fungsi seperti itu, Linux akan menerima dan menerjemahkan perintah pengguna di software lalu dikirim ke hardware untuk menghasilkan sebuah output ditindakan. Dan B. Software pendukung Linux. Sebelum menginstal Linux server, ada beberapa software pendukung yaitu PuTTY, FileZilla, WinSCV, langkah-langkah. Dan di sini ada langkah-langkah menginstal Linux server. Mohon maaf sebelumnya dikarenakan VirtualBox saya lagi bermasalah dan tidak bisa membuka. Jadi saya jelaskan lewat PDF saja. Mohon dimengerti. Langkah-langkah menginstal Linux server. 1. Kita buka VirtualBox, dan 2. Pilih New, maka akan muncul halaman Create Virtual Machine Name and Operating System. Dan begini gambarnya. Dan selanjutnya akan muncul memory size, ukuran RAM yang digunakan 1024 MB. Di bagian ini kita pilih Create a VirtualBox Hard Disk Now. Ubah size-nya menjadi 30 GB. Dan di sini gambarnya 4. Kemudian pada option storage masukkan file ISO-nya. Dan kelima, kemudian pada option network ganti ke net ke break adapter seperti gambar di bawah. Kemudian di break adapter pilih interface yang digunakan untuk koneksi ke internet. Dan di sini gambarnya. Keenam, jika sudah proses instalasi akan dilakukan pilih start untuk memulai. Dan setelah itu kita akan masuk pada halaman dan kita disuruh memilih bahasa. Dan bahasa yang saya pilih adalah bahasa Indonesia. Di sini gambarnya yang saya pilih bahasa Indonesia. Lalu pada halaman keyboard configuration, network connection, configure proxy, configure Ubuntu, Archive Mirror, biarkan default pilih down saja. Dan seperti ini gambarnya. 9. Lalu pilih Ubuntu server. 10. Pada halaman file system setup pilih OS and DX, selanjutnya klik done. Dan 11. Dan selanjutnya akan ada muncul konfirmasi lalu kita pilih continue. Dan ke-12, selanjutnya kita akan masuk ke profil setup, masuk informasi hostname, username, dan password yang akan digunakan. Dapat diisi sesuai keinginan, kemudian pilih done. Ke-13, selanjutnya kita pilih install OpenSSH server. 14, kita tunggu proses instalasi sampai dengan selesai, dan jika sudah selesai maka kita pilih reboot atau setelah itu kita testing. Dan ini adalah hasil testing Linux Ubuntu yang saya jalankan di VirtualBox. Pada gambar ini sudah terlihat jelas. Dan ini kesimpulannya saya dapatkan di pertemuan 5. Terima kasih. Dan kita lanjut laporan awal praktikum jaringan komputer, laporan ke-6. Dan di sini kita disuruh instalasi web server 1. Dan di sini ada pengertian web server. Dan di sini saya akan bacakan. Web server adalah perangkat lunak yang memberi layanan berupa data. Web server bertugas untuk menerima permintaan HTTPS atau HTTP dari pengguna internet. Setelah itu, web server akan menyediakan respons atas permintaan tersebut dalam bentuk halaman web. Dengan protokol HTTP dan HTTPS, komunikasi antar server dengan klien dapat saling terhubung serta dapat dimengerti dengan mudah. Di sini ada B, software pendukung web server. Ada beberapa software pendukung untuk menjalankan web server, yaitu ada DB, PHP, PHPMyAdmin, Webmin, dan Catbot. Dan di sini ada langkah-langkah instalasi web server. Dikarenakan VirtualBox saya tidak bisa dibuka atau yang lain tidak bisa dibuka, mohon dimaafkan. Dan di sini ada gambarnya.
Dan install Apache Web Servernya di sini saya sudah taruh. Dan jika sudah berhasil, maka akan keluar gambar seperti ini. Dan MariaDB seperti ini juga. Dan jika sudah berhasil, maka akan muncul gambar seperti di bawah. Dan juga dengan PHP seperti gambar ini. Selanjutnya jika kita membuat file dan folder, kita harus milih var www.html into php, maka akan muncul seperti gambar di bawah ini. Dan seperti ini. Dan ini adalah gambar PHP MyAdmin. Dan setelah itu akan muncul password dan kita akan disuruh memasukkan password. Dan beginilah tampilan PHP MyAdmin. Dan kelima itu webmin. Jika setelah itu kita akan cek status webmin dan seperti ini. Dan ini gambar webmin kita. Dan ini kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, pada pertemuan ketujuh ini, laporan ketujuh, kita hanya disuruh mengulas instalasi web server 2 lanjutan. Dikarenakan kemarin libur pasca 1 Lebaran, dan kita hanya mengulas instalasi web server 2. Dan menurut saya di sini modulnya juga sama, pengertian web server, software pendukung web server, apa aja, ada MariaDB, PHP, PHP MyAdmin, webmin, carebot, dan lain-lain. Dan di sini juga sama gambar-gambarnya. Dan cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.